Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin wa bihi nasta'in wa ala umuriddin yawatin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Marilah teman-teman semua kita memanjatkan puja dan puji syukur kepada Allah SWT karena kita sampai hari ini masih diberikan kenikmatan yang luar biasa. Malah kita pada tahun ini kita bisa merasakan bulan puasa 1446 Hijriah yang semoga kita bisa tuntas lulus di bulan puasa tahun ini. Shalawat serta salam mari kita panjatkan kepada Nabi Agung Muhammad SAW. Berkat beliaulah kita bisa mengenal iman Islam dan semoga kelak kita mendapatkan syafaat dari beliau di akhir yaumil qiyamah nanti. Teman-teman semua yang berbahagia dari kelas 1 hingga kelas 6, salah satu dari 7 kebiasaan anak Indonesia hebat adalah gemar belajar. Kenapa? Gemar belajar menjadi salah satu hal yang ingin dicapai oleh pemerintah Indonesia, terutamanya adalah di dunia pendidikan. Karena belajar menuntut ilmu adalah suatu hal yang penting. Bahkan Nabi Muhammad SAW pernah berbicara, menuntutlah ilmu kamu sampai ke negeri Cina, bahkan sampai negeri jauh dari Jazirah Arab pun kita dituntut untuk bisa menuntut ilmu. Bahkan teman-teman semua, yang namanya menuntut ilmu itu tidak mengenal tempat, tidak mengenal waktu. Kita dalam menuntut ilmu itu dari buian hingga ke liang lahat. Oleh karena itu teman-teman semua, ayo tetap semangat dalam belajar, tetap semangat dalam menuntut ilmu. Apalagi di bulan puasa ini. Di bulan puasa semua aktivitas kita yang baik akan dilipat gandakan, terutamanya juga menuntut ilmu. Dan di dalam surah Al-Mujadalah ayat 11 Allah berfirman bahwasanya orang yang menuntut ilmu itu akan dinaikkan derajatnya seperti halnya orang-orang yang beriman. Maka bersyukurlah kita para terpelajar, para siswa agar tetap bisa belajar dengan baik. Nah, di bulan puasa ini walaupun aktivitas kita nanti akan terbatas, cepat capek, tetapi tetap kita juga harus terus belajar. Karena belajar itu sekali lagi tidak mengenal waktu dan tidak mengenal tempat. Berikut adalah sebuah contoh keteladanan dari Imam Syafi'i dalam perjalanannya mencari ilmu. Bagaimana ceritanya? Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i yang lebih dikenal sebagai Imam Syafi'i lahir di Gaza, Palestina pada tahun 767 Masehi. Sejak kecil, ia telah menunjukkan kecerdasan dan ketekunan yang luar biasa. Pada usia 7 tahun, ia telah hafal Al-Quran, dan pada usia 10 tahun, ia telah hafal kitab Al-Muwatta karya Imam Malik. Imam Syafi'i sangat haus akan ilmu. Ia melakukan perjalanan jauh untuk berguru kepada para ulama terkemuka pada masanya. Salah satu gurunya yang paling berpengaruh adalah Imam Malik bin Anas, seorang ahli hadis dan fikih terkemuka di Madinah. Imam Syafi'i belajar kepada Imam Malik selama bertahun-tahun dan ia sangat mengagumi gurunya tersebut. Bahkan beliau ketika akan belajar kepada Imam Malik, beliau itu datang 1 hari sebelum majelis dibuka. Ketika majelis dibuka, beliau datang dan menghampiri Imam Malik. Ternyata sebelum itu beliau telah belajar di depan pintu majelis tersebut. Dan ketika dites oleh Imam Malik, ternyata beliau sudah hafal hadis-hadis yang ditulis di dalam kitab Al-Muwatta tersebut. Maka Imam Malik tertegun melihat kegigihan dan kecerdasan dari Imam Syafi'i. Setelah belajar di Madinah, Imam Syafi'i melanjutkan perjalanannya ke Irak, di mana ia belajar kepada para ulama di Baghdad.
Imam Syafi'i tidak hanya seorang ahli fikih, tetapi ia juga seorang ahli hadis, bahasa Arab, dan sastra. Ia memiliki kemampuan menghafal yang luar biasa, dan ia dikenal dengan kefasihannya dalam berbicara dan menulis. Karya yang paling terkenal adalah sebuah kitab fikih yang komprehensif. Perjalanan Imam Syafi'i dalam menuntut ilmu penuh dengan tantangan dan kesulitan. Ia seringkali harus hidup dalam kemiskinan, tetapi ia tidak pernah menyerah pada cita-citanya. Ia selalu bersemangat untuk belajar dan berbagi ilmunya dengan orang lain. Imam Syafi'i adalah seorang ilmuwan yang rendah hati, jujur, dan berani. Ia tidak takut untuk berbeda pendapat dengan orang lain, tetapi ia selalu melakukannya dengan cara yang sopan dan santun, karena beliau pernah berkata, "Adab ada di atas ilmu. Orang yang berilmu harusnya punya adab." Ia sangat menghormati gurunya, tetapi ia juga berani mengembangkan ide-ide barunya sendiri. Seperti halnya apa yang sudah diajarkan oleh Imam Malik, beliau berani mengembangkan ide-idenya dan bahkan beliau nantinya akan menjadi salah satu imam madhab terkenal di dunia. Imam Syafi'i wafat di Mesir pada tahun 820 Masehi, tetapi warisannya terus hidup hingga kini. Ia diakui sebagai salah satu imam madhab yang paling berpengaruh dalam Islam, dan karyanya terus dipelajari dan diamalkan oleh umat Islam di seluruh dunia. Kisah Imam Syafi'i adalah kisah tentang seorang ilmuwan yang berdedikasi, berani, dan rendah hati. Ia adalah contoh yang menginspirasi bagi kita semua, bahwa dengan ketekunan dan semangat kita dapat mencapai hal yang luar biasa. Begitulah kisah dari Imam Syafi'i yang sangat luar biasa. Semoga kita sebagai orang-orang yang dianggapnya modern seperti ini bisa meneladani kegigihan, keberanian, kerendah hatian dari kisah Imam Syafi'i tersebut. Nah, ketika kita belajar terus-menerus, maka semoga ilmu yang kita peroleh itu akan menjadi ilmu yang bermanfaat. Dan ilmu yang bermanfaat itu adalah salah satu amalan yang tidak akan terputus-putus. Semoga teman-teman semua dan kita semua yang mendengarkan video ini adalah orang-orang yang terpelajar, orang-orang yang terus menuntut ilmu. Dan kita nanti akan dikumpulkan bersama dengan orang-orang yang ahli ilmu di Yaumil Qiyamah nanti. Mungkin itu saja dari Pak Fika. Semoga bermanfaat. Sekian. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.